Ada 14 anak yang masuk ya. Baru. Baik, rekaman sudah nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai yang sudah masuk, minta tolong jika memungkinkan kameranya di-on-kan ya supaya Bu Elina juga bisa mengetahui wajah-wajah kalian. Karena terus terang kita belum pernah ketemu ya, belum pernah tatap muka. Selama 1 tahun kalian berada di SMA Negeri 1 Jepon. Alhamdulillahirrabbilalamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama dan utama senantiasa bersyukur pada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul secara virtual, tatap maya dalam pembelajaran matematika peminatan, pertemuan yang ketiga. Saya anggap ini adalah pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang pertama adalah pada saat kalian dikenalkan dengan guru mapel ya oleh kurikulum sehari sebelum Idul Korban. Kemudian pertemuan yang lalu, Senin yang lalu karena Bu Elina sakit ya sehingga tidak bisa melaksanakan meet. Sehingga baru pertemuan yang ketiga inilah Bu Elina bisa bertemu dengan anak-anakku kelas 11 MIPA 2. Baik, 11 MIPA 2 jumlah total siswanya ada berapa, Nak? 36 ya, ada 36. Tetapi tadi saya ngecek di GC itu ada 37 anggota. Ya, coba saya cek lagi di GC ya. Ada 37 11 MIPA 2. Berarti ada 1 anak mungkin ya. Atau yang mempunyai akun double masuk kedua-duanya di GC. Ya. Ini belum saya cek ini siapa yang masuk dengan akun double. Kayak kelihatannya Ati ini ya. Ati hadir nggak di sini? Ati Kiswati? Belum hadir. Baik. Ini yang hadir Eka Febriana. Oke, Eka Febriana, Mbak Eka. Kemudian Felianka, Vera. Panggilannya siapa, Mbak? Felin, Feli ya, Feli. Kalau Mbak Eka Febriana panggilannya? Eka, Bu. Eka, nggih. Siti Nur Alisa, di-on-kan kameranya. Siti Nur Alisa. Oke, enggak on. Ferdian Galih. Halo, Ferdian. Enggak ada juga. Ananda Kasih. Panggilannya, Mbak? Nanda. Kemudian Raihan Alfaris. Halo Raihan. Iya, Bu. Panggilanmu siapa, Nak? Nama panggilan? Apa, Bu? Nama panggilan? Raihan. Oke, Raihan. Sylvia Putri Ardita. Sylvia, mana Sylvia? Bentar, Bu. Ya, enggak apa-apa. Enggak usah di-on-kan kalau nganu. Nama panggilanmu siapa? Oh iya, sudah on. Nama panggilanmu siapa, Mbak? Dita. Dita, nggih Mbak Dita. Nur Widya Stuti. Iya, Bu. Nama panggilannya? Yaya. Yaya, baik Mbak Yaya. Tisa Leli Rosita. Rosika. Mbak Tisa atau Mbak Leli? Oke, enggak on. Fitri Suyanti, Mbak Fitri. Fitri Suyanti mana? Fitri, Bu. Oh, Fitri, nggih. Prahasnanta Rajib. Iya, Bu. Rahasia, oke. Devilia Indriani. Pak, panggilannya siapa, Mbak? Iya. Lia, oke Lia. Lia. Muhammad Wahyu Triardian. Halo, ada orangnya enggak itu? Panggilannya Ya, siapa, Bu. Mas? Ardi, Bu. Bagus.
Kemudian Suci Ya. Margareta. Suci, Bu. Sevi Tiarawati. Mana Mbak Sevi? Ada enggak? Enggak ada orangnya. Reo Samtalira, Bayu. Halo? Bentar Bu, masih di kamar mandi. Oh alah ya. Ferdian Galih Ramadhani. Dani, Bu. Dani, ya Dani. Ini sudah kenal ya. Kemudian sudah ya, hanya itu yang hadir ya. Hanya 17 anak ya. 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi sudah saya panggil semua ya. 6, 12, iya hanya 17 anak yang hadir. Baik, enggak apa-apa. Apapun itu pembelajaran tetap berlangsung ya, karena memang kondisi pandemi seperti ini kita menyadari, dan dari pemerintah provinsi juga belum mengizinkan untuk kegiatan secara tatap muka, sehingga kegiatan dilaksanakan secara daring. Anak-anakku semuanya, Bapak Ibu guru sekolah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memfasilitasi kalian dalam pembelajaran, gitu ya. Baik itu pembelajaran secara daring, baik itu melalui kelas maya, kebetulan di sini Bu Elina menggunakan Google Classroom. Kemudian untuk pendampingan, ya karena ini matematika, Bu Elina yakin sekali, tanpa dijelaskan, tanpa ada coret-coret, kita tidak bisa mengerjakan atau kita tidak bisa memahami materi matematika khususnya, okay? Sehingga Bu Erlina memang menjadwalkan Meet dengan tujuan kalian lebih memahami apa yang saya berikan. Karena pengalaman tahun kemarin, ya Bu Erlina memang jarang menggunakan Meet, karena mungkin pertimbangan Bu Erlina adalah kuota ya pada saat itu. Tapi ternyata banyak anak-anakku yang tidak memahami materi yang Bu Elina sampaikan. Walaupun Bu Elina sudah membuat video Bu Elina sendiri, saya jelaskan, tetapi juga belum memahami. Saya tidak tahu ini, apakah belum memahami memang karena tidak mau belajar, atau memang sudah belajar tetapi belum bisa memahami. Ya, oleh karena itu, Bu Elina memang menjadwalkan Meet secara berkala dengan tujuan supaya kalian lebih memahami materi yang Bu Elina berikan. Bagaimanapun kalian muaranya nanti kan tidak bekerja, tetapi kalian nanti adalah melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Jadi oleh karena itu nilai kalian di SMA ini ya, nilai raport ini sangat penting ya apabila kalian nanti mau meneruskan terutama melalui SNMPTN. Jadi semuanya Bapak Ibu guru lakukan, sekolah lakukan juga demi masa depan kalian, demi nasib kalian ya. Jadi mohon kalian juga mau berpartisipasi aktif, mau berusaha ya, mau bekerja sama dengan Bapak Ibu guru, sehingga apa yang kita cita-citakan nanti, apa yang kita ingin capai bersama, tujuan kita bisa tercapai dengan baik. Jadi Bapak Ibu guru tidak bisa melakukan istilahnya pembelajaran tanpa partisipasi dari kalian. Ya, jadi tanpa partisipasi dari kalian, Bapak Ibu guru praktis tidak bisa apa-apa, nak. Jadi kami hanya memfasilitasi, kami hanya berusaha membantu kalian, dan kalianlah yang seharusnya membantu diri kalian sendiri ya untuk bisa bagaimana caranya tetap memahami materi, pembelajaran tetap bisa berlanjut walaupun di era pandemi seperti ini. Itu yang Bapak Ibu guru harapkan, sekolah harapkan, dan mestinya kalian dan orang tua kalian harapkan juga. Terima kasih atas partisipasi dari anak-anakku, ada 19 anak yang bergabung di sini. Supaya tidak menyita waktu terlalu banyak, kita masuk ke materi ya, Nak ya. Jadi biarkan yang tidak masuk ya biarkan saja ya. Mereka nanti akan mendapatkan konsekuensinya. Kalau Bu Elina memang punya prinsip seperti orang Jawa, wong nandur ki bakale ngunduh. Jadi apa yang kita peroleh itu pasti sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita semangat ya bekerja, kita semangat belajar ya, kalau kita berusaha semaksimal mungkin, pasti hasilnya juga akan maksimal. Karena Allah itu tidak tidur. Ya, dan Allah itu bersama persangkaan hambanya. Kalau kita berprasangka baik, ya kita mau berusaha semaksimal mungkin mencapai impian, insya Allah
apa yang kalian dapatkan nanti sesuai dengan usaha kalian. Jadi suatu ketika nanti anak-anak akan berpikir, loh, misalkan suatu ketika Ferdian Gale Ramadhani, dia aktif, ya toh, semangat belajarnya, kemudian prosesnya dilakukan dengan baik, ya suatu ketika ke depan ya dia kuliah diterima juga dengan mudah, bekerja dia apa namanya mendapatkan rezeki yang melimpah begitu ya. Dia akan nengok ke belakang, suatu ketika dia akan berpikir, oh iya, mungkin apa yang saya dapat ini ya toh itu berkat dari perjuangan dan kerja keras saya. Walaupun semuanya itu tidak terlepas dari takdirnya Allah, gitu ya. Semuanya itu apa namanya? Tergantung dari Allah. Tetapi yang namanya manusia itu kita wajib berusaha karena takdir itu, qadar itu bisa berubah dengan doa. Tapi anak-anakku yang mungkin kedepannya tidak mungkin bisa saya katakan tidak sukses gitu ya, harusnya dia berpikir mungkin apa yang dia dapat sekarang itu adalah apa yang dia lakukan 5 tahun, 10 tahun sebelum-sebelumnya. Ya. Oleh karena itu yang Bu Helina tekankan di sini adalah senantiasa berdoa pada Allah, ya, senantiasa berbuat ya sesuai dengan koridornya, sesuai dengan realnya. Ya, sebagai pelajar kalian juga belajar, sebagai siswa taati tata tertib sekolah, sebagai anak kalian berbakti pada orang tua, okay? Sebagai hambanya Allah kalian juga ibadah dengan baik dan benar, itu aja. Kalau realnya kalian tetapi dengan baik, insya Allah nanti hasilnya juga akan baik, gitu ya. Itu yang Bu Elina rasakan sekarang, gitu ya. Jadi dan pepatah itu orang Jawa yang katakan bahwa wong sing nandur iki bakal ngunduh itu berlaku ya. Zaman dulu mbok sampai nanti hari kiamat itu juga nanti akan berlaku. Oleh karena itu berbuat baiklah senantiasa ya dan apa namanya? Jadilah orang yang berguna bagi orang lain ya. Jadi sebaik-baiknya manusia itu kalau menurut saya adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Baik anak-anakku, Bu Elina izin share screen-nya, kita masuk ke pembelajaran. Tadi yang belum Bu Elina sapa itu ada siapa yang baru masuk ya? Lupa ya saya ya. Tadi ada Aurel Bu, Aurel Ilham. Aurel Ilham ya. Oh iya, Aurel Ilham. Nama panggilannya siapa ini, Mas? Ariel Bu. Ariel. Baik, Mas Ariel ya. Selamat datang, selamat bergabung. Kemudian mungkin Atasya ini, Sebika. Siapa nama panggilannya, Mbak? Bila, Bu. Oh, nggih, siap. Salah Sabila ya belakangnya ya, Bila ya. Oh ya, kemarin Bu Elina juga sudah perkenalan ya di forum umum sehingga tidak perlu berkenalan lagi di kesempatan kali ini. Semoga ke depan 1 tahun pembelajaran ke depan saya bisa mendampingi kalian belajar dengan baik dan kalian mau bekerja sama dengan Bu Elina untuk mendapatkan apa yang kalian impikan. Izin share screen. Bentar. Baik, apakah sudah bisa dilihat share screen-nya Bu Erlina? Halo anak-anakku. Belum Bu. Belum? Belum. Belum, Bu. Belum. Baik, saya tutup dulu coba. Saya ulang lagi. Ini kenapa ya? Share screen-nya kok mati? Ini saya klik tiba-tiba tidak bisa ya, Cah. Bentar ya, sebentar ya.
Info ngopi. Reo Samtalira, panggilannya siapa, Mas? Reo, Bu. Ya, Rio. Oke, pada saat Bu Lina menjelaskan, tolong di-mute dulu, nggih. Nanti pada saat kalian mau tanya, kemudian mau mengemukakan pendapat, silakan di-unmute sendiri. Baik, Bu Lina coba presentasi sekarang. Apakah sudah bisa dilihat Windows Journal-nya? Nggak bisa. Sudah bisa, Bu. Sudah Sudah. ya. Oke, silakan perhatikan. Jadi pada saat Bu Elina menggunakan Meet seperti ini, harusnya kalian juga mempersiapkan alat tulis kalian, sehingga nanti bisa mencatat materi-materi apa yang kalian rasa penting untuk dicatat dan untuk memahamkan kalian dalam pembelajaran Bu Elina, gitu ya. Siapkan satu buku matematika catatan, dan tugas jadikan satu aja, enggak apa-apa. Nanti kalau tugas di GC, silakan kalian kerjakan di situ, fotokan, kirim. Begitu juga dengan materi-materi yang Bu Elina berikan, baik itu di Meet maupun di GC. Baik anak-anakku, kita masuk ke pertemuan pertama, kita akan belajar tentang persamaan matematika. Persamaan trigonometri. Nah, yang akan kita pelajari di sini, yang pertama adalah persamaan trigonometri yang sederhana. Bu Elina sedih sekali karena kemarin ternyata di Google Classroom itu ada 13 anak yang belum mengumpulkan tugas. Walaupun belum semuanya saya koreksi, tetapi Bu Elina harapkan semuanya mengumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah Bu Elina tentukan. Sehingga tidak tertumpuk dengan tugas yang lain, dan Bu Elina juga bisa menge-share materi-materi berikutnya tanpa suatu halangan. Apabila ada pertanyaan, boleh diwapri, boleh kalian tanyakan pada saat pertemuan Meet seperti ini. Gitu nggih. Persamaan trigonometri sederhana. Nah, untuk memahami persamaan trigonometri sederhana, maka ada yang namanya materi prasyarat. Nah, materi prasyarat ini apa? Materi prasyarat ini adalah materi yang akan kita gunakan untuk memudahkan kita dalam memahami persamaan trigonometri sederhana. Yang pertama, kalian harus mengetahui yaitu sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa, baik itu di kuadran 1 gitu ya, ditambah sudut berelasi. Yaitu yang namanya sudut berelasi, dia ada di kuadran 2 sampai kuadran 4. Ini di kuadran 1. Ya, ini penting. Ya. Coba mengingatkan kembali ini adalah kuadran, pembagian kuadran. Anggaplah ini lurus sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya juga lurus. Sumbu X positif ke kanan, sumbu X negatif ke kiri, ini X negatif. Ya, ini X positif. Kemudian ini Y yang positif ke atas, kemudian Y yang negatif adalah ke bawah. Kemudian di sini adalah 0,0 perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y. Baik ya. Yang namanya kuadran pertama letaknya di sini, Nak. Antara X positif, Y positif. Kalau Bu Elina ambil sudut, berarti sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kalau ini alfa ya sudutnya, misalkan alfa. Ya. Nah, pada kuadran 1 ini semuanya bernilai positif, atau Bu Elina katakan kalau Bu Elina menghafalkan adalah all. All itu maksudnya bagaimana? Yaitu sin, cos, tan, dan kebalikannya kosekan, sekan, dan kotangen semuanya bernilai positif. Maka Bu Elina kalau menghafalkan all, semua positif. Nah, kemudian ini namanya kuadran 2 dibatasi oleh X negatif dan Y positif. Ini X. Ya, yang mendata tuh X negatif, Y-nya positif. Ya, kuadran 2 itu berarti sudutnya antara 90 sampai 180 derajat. Ya, itu sudutnya itu. Ya, pada kuadran 2. Nah, kemudian pada kuadran 2 yang positif adalah sin dan kebalikannya, yaitu kosekan. Ya, sin dan kebalikannya, yaitu kosekan. Kalau Bu Elina menghafalkan all sin, pasti kebalikannya positif. Jadi kalau kita punya angka 2, ya ini kan positif ya, bilangan bulat positif.
2 itu kan 2/1. Nah, maka kebalikannya 2 berarti dibalik. 1/2 itu juga pasti bilangan positif. Nah, kalau Bu Erina punya misalkan negatif 3, ini adalah bilangan negatif. Negatif 3 itu podo karo negatif 3/1. Maka kebalikannya negatif 3 itu negatif 1/3. Itu juga negatif. Negatif. Ya, jadi kalau suatu bilangan positif, kebalikannya positif, ya. Karena ini sin dan kosekan adalah kebalikannya. Jadi sin itu sama dengan seperkosekan. Ya. Ya, sepersin itu namanya kosekan atau Bu Elina tulisnya sepersin alfa itu namanya kosekan alfa. Sama ya, diulak-walik podo. Nah, jadi kalau sinnya positif, kosekan pasti positif. Oke, lanjut. X negatif, Y negatif yang dibatasi itu namanya kuadran 3. Dia sudutnya 180 sampai 270 derajat. Yang positif adalah tan dan kebalikannya. Ini Bu Rina tidak menjelaskan cara mendapatkan positif negatifnya, tidak. Karena terlalu lama, nggih. Dan ini adalah materi di kelas 10. Ya, jadi Bu Elina langsung hanya mengingatkan nilai positif negatifnya saja. Ya, kebalikannya tan adalah kotangen gitu ya. Kemudian kuadran 4 dibatasi oleh Y negatif dan X positif, ya. Itu sudutnya di antara 270 sampai 360 derajat. Gitu ya, masih ingat ya. Ini adalah perbandingan di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk mendapatkan sudut di kuadran 2, kita harus menggunakan sudut rumus sudut-sudut berelasi. Ya, kuadran 2. Yaitu tadi sudutnya 90 derajat gitu ya, sampai 180 derajat. Nah, pada kuadran 2 gunakan rumus sin 180 min alfa. Nanti akan sama dengan sin alfa. Ya, jadi kuadran 2 pokoknya gunakan 180 min. Ya. Kemudian kalau cos ya gunakan nanti 180 min. Kemudian kalau tan nanti gunakan 180 min juga. Tetapi harus hati-hati nilai di ruas kanan. Sin 180 min alfa sama dengan sin alfa. Mengapa? Karena all sin, kuadran 2 sin itu bernilai positif. Maka di sini bernilai positif, nak. Nah, bagaimana dengan cos? Cos itu di kuadran 2 nilainya adalah negatif. Karena yang positif adalah sin. Oh, ini cos. Gitu ya, nak ya. Maka cos di kuadran 2 itu harus bernilai negatif. Cos alfa. Begitu juga dengan tan. Tan itu positifnya di kuadran 3, maka tan di kuadran 2 harus negatif tan alfa. Oke, sampai di sini. Masih ingat? Halo, 11 MIPA 2? Masih ingat kah? Agak lupa, Bu. Lupa ya, nak ya. Oke, baik. Bu Elina berikan contoh, nggih. Contohnya, pada saat kita akan mencari, misalkan Bu Elina mau mencari cos 135 derajat. Bagaimana caranya? Karena kita tuh kan hafalnya kan sudut di kuadran 1. Sin, ini sudutnya ya 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, 90. Ini yang biasanya kita hafal. Kemudian kita sin, cos, tan. Ini kalau dulu Bu Elina tatap muka, tak kon ngapalke maju siji-siji. Ya, dulu kalau tatap muka. Sekarang ya harus hafal sendiri-sendiri tanpa harus maju gitu ya. Sin 0 derajat, 0. Ya, cosnya 1. Tannya, tan itu rumusnya, di sini saya berikan keterangan ya, nak, bahwa tan alfa itu sama dengan sin dibagi cos. Nah, karena sin dibagi cos itu sama dengan tan, maka sebenarnya tan ini tidak perlu kita hafalkan. Ya, yang perlu kita hafalkan itu hanya sin dan cosnya saja, karena bisa. Oh, berarti kalau seperti itu tan 0 derajat berapa, Bu? Ya 0 mau bagi 1. 0 dibagi suatu bilangan hasilnya 0. Oh, maka di sini 0. Ya.
Berapa sin 30 derajat? Ayo, siapa yang masih ingat? 11 MIPA 2, sin 30 berapa nilainya? Setengah. Nah, pinter. Kos setengah akar 3. Kan tinggal dibagi, hasilnya sepertiga akar 3. 3. Nah, seperti itu. Kemudian kalau 45 ini setengah akar 2 sama setengah akar 2 terus 1. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2 1. Kalau 60 ini setengah akar 3 dipecah setengah terus yang ngisor akar 3. 91 0 di sini tidak terdefinisi, tak terdefinisi. Nah, harus ingat ya toh? Harus ingat. Nah, ini digunakan untuk di sini. Cos 135 derajat, berarti cos kuadran 2, 180 dikurangi piro, ben ketemunya 135. Ayo, berapa di sini? Ayo di unmute sendiri jawab pertanyaannya Bu Erlina. 180 dikurangi piro, ben ketemunya 135. 45. Pinter. 45. 100. 45 derajat. Betul. Terus sekarang ingat, cos di kuadran 2 ini kan kuadran 2. Nilainya negatif. Mending sama aja dengan negatif cos 45 derajat. Karena cos di kuadran 2 negatif. Berapa hasilnya? Negatif setengah akar 2. Loh ini. Masih ingat ya, Nak ya? Masih. Masih apa lupa? Lupa semua ya? Halo, masih ada manusianya di situ? Masih, Bu. Masih, oke. Masih ingat, alhamdulillah. Oke. Lanjut ya, Nak ya. Untuk kuadran 3, ini tidak semuanya. Pokoknya Bu Rina ingatkan aja rumusnya. Pakailah 180 plus sin cos maupun tan. Kuadran 4 gunakan 360 min. Nah, 180 min alfa sin kuadran 3 negatif. Berarti podo karo negatif sin alfa. Bisa enggak menurunkan rumus seperti itu? Ayo. Bisa pora? Ayo, wes tak jelas ke. Balenan. Lanjut halaman berikutnya. Kalian yang jawab ya, Nak ya. Saya yang menulis ya. Kuadran 3. Rumusnya pakai 180 plus alfa. Cos 180 plus alfa tan 180 plus alfa. Oke. Kuadran 4. Pakainya rumus 360 min alfa cos bentar. Alfa cos 360 min alfa tan 360 min alfa. Yuk dijawab semua di unmute. Sekarang sin 180 plus alfa kuadran 3 nilainya berapa? Sama dengan berapa? Yuk. Halo, anak-anakku. Berapa nilainya ini? Oke, saya tanya. Kuadran 3 sinnya positif apa negatif? Positif apa negatif? Positif. Negatif, Mbak. Ayo, ini kuadran 3 ini. Yang positif apa? Tan atau tangen. Tangennya yang positif. Berarti sinnya bernilai negatif. Negatif sin alfa. Ngono lho, Mbak. Yuk. Iya, Bu. Semua bisa. Ayo, Mas. Berarti cos 180 plus alfa menjadi Negatif.
Ayo, jadi apa positif Negatif. Kos? Negatif cos alfa. Negatif. Apa? Negatif. Negatif cos Cos tan 180 plus alfa menjadi apa? Tan alfa. positif. Tan Positif. alfa, pinter. Positif Saiki tan kuadrat alfa. papat. Sin 360 min alfa menjadi apa? Ayo. Negatif. Negatif sin Negatif alfa. sin alfa. Pinter. Saiki cos menjadi apa? Positif cos alfa. Pinter. Saiki tan menjadi apa? Negatif tan Negatif alfa. tan alfa. Negatif tan alfa. Lu lah. Paluroi pinter-pinternya ini kok. Nah, ya sip. Terus sekarang sudut negatif, Cah. Sudut negatif itu rumusnya sama juga negatif. Sama dengan rumus sudut di kuadran 4. Yaitu yang positif apa? Cos dan kebalikannya ini yang positif. Sama dengan rumus di kuadran 4 contoh. Bu Rina punya rumus sin negatif alfa. Kemudian cos negatif alfa, kemudian tan negatif alfa. Yuk. Wes tak baleni sudut negatif padha karo kuadran papat sing positif cos. Berarti sin negatif alfa menjadi apa? Positif apa negatif? Ayo, anak IPA loro ndi suarane? Yang positif tadi apa? Sudut negatif sama juga dengan di kuadran 4. Yang kuadran 4 yang positif apa? Cos. Berarti kalau sin negatif apa menjadi negatif apa positif? Negatif. Negatif sin alfa. Pinter. Jadi sudutnya itu yang positif, negatifnya di depan. Negatif sin alfa. Kalau cos negatif menjadi apa? Positif. Karena itu sama dengan rumus di kuadran 4. Ya, sama yang positif ini cos. Ini ya. Kemudian tan negatif apa jadi apa? Negatif. Negatif tan alfa. Lah, ngene iki kudu ngerti ya, Cah. Ya, harus tahu, tidak hanya tahu, harus paham. Karena nanti rumus persamaan trigonometrinya dari sini, Nak. Dari sini. Ya. Lanjut ya. Lanjut. Baik. Sekarang untuk persamaan trigonometri, Lina mempunyai 3 rumus. Yang pertama yaitu sin X sama dengan sin A. Sin A boleh, sin alfa boleh, sin beta boleh, bebas. Sudutnya bebas. Nah, kalau kalian menemui soal sin X sama dengan sin alfa, ya, minta tolong di mute dulu suaranya, biar suaranya Bu Rina tidak menggema. Di mute dulu semuanya. Oke, terima kasih, di mute dulu. Ya, gitu ya. Maka di sini karena sin alfa yang positif adalah kuadran 2, maka rumusnya adalah X sama dengan alfa gitu ya, plus K kali 360 derajat. Jadi kelipatannya 360 derajat. Atau X sama dengan 180 min alfa plus K kali 360 derajat. Mengapa rumusnya menjadi seperti ini, Cah? Karena sin positif itu kuadran 1 dan kuadran 2. Ini rumus di kuadran 1, ini rumus di kuadran 2. Ya, kan? Masih ada hubungannya toh. Rumus 2 kuadran 1, rumus di kuadran 2. Sehingga kalau menjumpai nilai sin yang seperti ini, sin X sama dengan sin alfa, berarti kalian langsung mencari X-nya sama dengan alfa plus kelipatannya 360 derajat. Mengapa? Karena untuk sin itu periodenya 360 derajat. Periode nek fisika apa cah pengertiannya? Waktu untuk apa? Halo, anak-anak. Waktu untuk mencapai 1 putaran ya, Nak ya? Loh, Bu Rina dicueki toh. Halo. Anak-anak. Ya, Bu. Iya, Bu Rina mbok cueki toh, rak mbok jawab ya. Jadi periodenya itu 360 derajat.
pada saat sin Y sama dengan sin X, itu kan grafiknya itu kan terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, untuk mencapai satu bukit dan satu lembah itu loh, Ca, ini pas ya, maksimumnya itu 1, minimumnya itu -1. Itu untuk mencapai satu bukit satu lembahnya itu 360 derajat. Ya, ini Y sama dengan sin X. Nah, setelah 360 derajat, dia akan mengulang lagi grafiknya. Satu bukit lagi, satu lembah lagi. Nanti satu bukit lagi, satu lembah lagi. Begitu seterusnya. Itu untuk grafik Y sama dengan sin X. Maka tadi Bu Elina katakan bahwa periodenya adalah 360 derajat. Ini loh, Nak. Loh ini. Asalnya dari situ. Ya, sehingga nanti kita bisa mencari dengan ya kita masukkan rumus ini contoh. Bu Erin langsung kasih contoh ya, Nak. Contoh. Ada soal tentukan HP dari sin X sama dengan setengah akar 2. Ini mudah sekali. Perhatikan cara mengerjakannya. Sin X sama dengan setengah akar 2. Bu Elina kasih intervalnya, yaitu X-nya berada di antara 0 sampai 360 derajat. Ingat, periode sin 360 derajat, nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya -1. Nggak ada nilai minimum -2, -3, dan seterusnya. Berarti dia tidak memenuhi. Nilai maksimum 2, 3, pokoknya kalau lebih dari 1, berarti dia tidak memenuhi. Itu ya, Nak ya. Perhatikan. Sin X sama dengan setengah akar 2. Bagaimana cara menyelesaikan? Kita itu punyanya rumus itu sin X sama dengan sin alfa. Ya, kalau di sini ruas kanannya masih sudut, berarti tidak sesuai dengan rumus, belum sesuai dengan rumus umum ini. Ini belum sesuai dengan rumus umumnya ini. Nah, oleh karena itu, ruas kanan harus dibentuk dalam sin sekian derajat. Nah, Berina tanya lagi, berarti setengah akar 2 itu sinnya berapa derajat? Ayo jawab. Halo? 45. Pintar, 45 derajat, 100 untuk IPA 2. Nah, kalau bentuknya sudah bentuk umum seperti ini, maka kita boleh langsung mencari nilai X-nya. Di situ alfa, di sini X tidak masalah. Maksudnya alfanya ini adalah 45 derajat sudut lancipnya. Sehingga X akan sama dengan alfa diganti 45 derajat ditambah K kali 360 derajat atau gitu ya. Pada kuadran 2X sama dengan 180 min 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Paham ya sampai di sini ya, Nak? Paham ya? Jawab dulu toh. Paham, Bu? Atau tidak paham, Bu? Jawab. Halo? Paham, Bu. Paham. Oke, lanjut ya. Maka kita sederhanakan X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat atau X sama dengan 135 derajat plus K kali 360 derajat. Bagaimana mencari nilai X yang memenuhi? Ingat bahwa kita harus melihat interval. Positif 0 sampai 360 derajat. Nah, nilai K-nya harus kita substitusi. Jadi K yang memenuhi itu adalah bilangan bulat. Ya, bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat itu ada 3, yaitu bilangan bulat negatif, ini titik-titik dan seterusnya enak ya, 0, dan bilangan bulat positif. Maka boleh kita masukkan negatif, 0, ataupun positif. Dilihat intervalnya. Kalau intervalnya tidak ada yang negatif, maka K-nya jangan ambil yang negatif. Karena apa? Negatif 1 kali 360, negatif 360, mbok jumlah ke 45 negatif, tidak memenuhi. Gak usah ditulis, ya. Karena akan menghabiskan waktu. Ya, K negatif tidak memenuhi. Sekarang K0 dicoba. Oh, kelihatannya 0 memenuhi, Bu. Masukkan aja.
45 derajat plus 0 kali 360 derajat itu kan 0 ya. Ya, berarti nanti dijumlahkan dia hasilnya positif. Oke. Ya. Maka di sini 0 tambah 45, X-nya berarti 45 derajat. Atau 0 ditambah 135 derajat. Itu K sama dengan 0. Sekarang K sama dengan 1, jangan ditulis dulu. Kita coba dulu di sini, kalau tidak memenuhi, tidak usah ditulis. 1 kali 360 ditambah 45 jelas tidak memenuhi interval. Apalagi yang belakang, malah tambah akeh, gitu. Dia lebih dari 360, berarti tidak memenuhi. Sehingga HP-nya yang mana himpunan penyelesaiannya? Ya 45 derajat dan 135 derajat. Bagaimana anak-anakku? Paham enggak? Paham. Bu. Paham. Pinter. Ya, sip. Kalau Bu Elina, kalau ini lebih senang nek dijelaskan paham, bisa menerima, alhamdulillah. Gitu ya. Alhamdulillah. Yuk lanjut. Sekarang rumus cos yang kedua. Cos X sama dengan cos alfa, maka rumusnya adalah X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat, atau X sama dengan alfa yang positif adalah, cos yang positif adalah di kuadran 1 dan kuadran 4, atau sudut negatif. Maka yang diambil adalah sudut negatifnya. Negatif alfa plus K kali 360 derajat. Jadi supaya angkanya tidak besar, ya, kita ambil yang sudut negatifnya. Oke, kita berikan contoh. Tentukan HP. Dari persamaan misalkan yang gampang-gampang dulu ya, cos X sama dengan negatif setengah akar 3. Loh, sekarang sudah negatif ini. Tadi positif ya, sekarang negatif. Perhatikan langkah mengerjakannya. Bu Erina tanya dulu, apakah persamaan ini sudah sama dengan bentuk umum? Sama enggak? Jawab dulu. Belum. Belum, ini bentuk umumnya ya nak, ini bentuk umumnya ini, belum sama. Kalau belum sama, tidak sama, maka langkahnya adalah kita samakan. Ayo. Nah, cara menyamakannya bagaimana? Bu Elina tulis, cos X sama dengan negatif setengah akar 3. Maka kita harus buat cos X berapa? Cos berapa derajat? Yuk. 30 derajat. 30 derajat. Yo, 30 derajat. Baik, perhatikan. Perhatikan sebelum Bu Elina masuk, cos 30 derajat, itu nilainya berapa, Nak? Setengah akar 3. Positif atau negatif? Cos 30 itu? Positif. Pinter, positif. Kuadran 1, cos 30 positif. Padahal di sini negatif atau positif? Negatif. Nah, maka kita harus tahu sudut yang negatif cos itu kuadran berapa? Cos yang negatif itu kuadran berapa dan kuadran berapa? Yuk jawab. Kuadran 2 dan 3. Pinter, 2 dan 3, 100 yang jawab, IPA 2. Kuadran 2 dan kuadran 3. Maka pilihlah sudut yang paling kecil, yaitu di kuadran 2. Saya ulangi, pilihlah sudut yang paling kecil. Adanya kuadran 2 dan 3, pilih di kuadran 2. Nah, cara mendapatkan sudutnya bagaimana di kuadran 2? Ingat, kita punya rumus tadi, bahwa di kuadran 2, rumusnya adalah 180 min. Betul ya, Nak ya? Iya. Betul ya, Nak ya? Betul. Maka ini namanya sudut lancipnya. Sudut lancipnya ya yaitu 30 derajat, masukkan ke sini. Berarti kuadran 2 ya, kuadran 2 yang nilainya kosnya adalah negatif setengah akar 3.
itu didapat dari cos 180 min sudut lancipnya. Berapa ini? 30 30 derajat. derajat. Maka menjadi cos berapa ini? 150 Derajat. derajat. Maka 150 derajat kalau kalian cari pasti nilainya adalah negatif setengah akar 3. Baik. Saya tulis di sini cos 150 derajat. Ingat boten 30 derajat karena di sini adalah negatif. Ya, ingat boten 30 derajat tetapi 180 min 30 derajat. Kalau nanti misalkan kok yang memenuhi kok kuadran 3 dan 4, berarti kami sesuaikan ambil yang sudut terkecil kuadran 3. Berarti pakailah nanti 180 plus berapa derajat. Gitu ya nak ya. Itu di kuadran yang ketiga. Oke, lanjut. Lanjut. Bisa ya, kita gunakan rumus karena sudah sama dengan rumus atas. Berarti X sama dengan alfanya diganti 150 plus K kali 360 derajat, atau X sama dengan negatif 150 plus K kali 360 derajat. Yuk, kita ambil satu-satu nilainya. Mulai dari K sama dengan negatif. Coba, negatif 360 tambahi 150 kalau K-nya sama dengan negatif 1. Negatif, tidak memenuhi. Neng kene, negatif 360 ditambahi negatif 150, jelas tidak memenuhi. Berarti K-nya mulai 0. Oke. 150 ditambah 0. Gitu ya nak, 0 kali 360. Atau negatif 150 derajat, ya. Ulang, elek banget ini. 150 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Ya, maka yang ini 150 derajat memenuhi yang ini. Ya, negatif 150 derajat tidak memenuhi. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Oke, enak ya. Kemudian berikutnya, K sama dengan 1. Dicoba. Kira-kira memenuhi Bu. Mengapa? Karena ada yang negatif di belakang. Maka 150 ditambah 1 kali 360. Di sini X-nya ketemu 510. Jelas tidak memenuhi. Tapi lihat belakang. X-nya negatif 150, ya toh, ditambah 1 kali 360. Oh iya, ternyata memenuhi Bu. 210 derajat. Kalau 2 jelas tidak memenuhi, ini 2 juga lebih dari 360 derajat. Sehingga yang memenuhi yang mana? 150 derajat dan 210 derajat. Ini HP 150 derajat, 210 derajat. Bagaimana anak-anakku, bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Rumus yang ketiga, berbeda dengan sin dan cos, kita punya tan. Ya, ini tadi intervalnya sama ya, Nak ya, belum saya tulis ya. Kalau intervalnya berbeda, nanti juga penyelesaiannya juga lihat interval ya, Nak ya, lihat interval. Bisa jadi intervalnya negatif 360 sampai 360 boleh. Berarti nanti negatif memenuhi. Ya, nanti lihat intervalnya, Baik, untuk tan X sama dengan tan alfa, ya berbeda dengan sin dan cos, ini berulangnya setiap 180 derajat, maka rumusnya adalah X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Karena untuk tan itu dia tidak punya maksimum dan tidak punya minimum ya Nak ya. Maka rumusnya hanya alfa plus K kali 180 derajat. Ya, misalkan contohnya seperti ini, tan X plus 15 derajat sama dengan negatif 1. Misalkan di sini intervalnya antara 180 sampai 360 derajat. Oke ya, sedikit lagi. Nah, ini juga belum bentuk umum, Cah.
Maka kita bentuk umum dulu, yaitu tan X ditambah, ini X ya nak, 15 derajat, negatif 1, ingat. Kita ambil positifnya, tan alfa sama dengan 1, positif ya, maka alfanya kan 45 derajat. Betul ya nak ya? Tan yang nilainya 1, 45 derajat. Maka tan yang negatif, tan nilainya negatif itu berada di kuadran 2 dan kuadran 4. Ini langsung Bu Elina jelaskan aja. Karena tan positif di kuadran 3, maka kita ambil yang di kuadran 2, yaitu 180 min. Nah, min berapa ya? Min 45. Ya, maka hasilnya adalah 135 derajat. Maka di sini 135 derajat. Tan 135 derajat. Ya, maka langsung kita gunakan rumus bahwa X ditambah 15 derajat sama dengan 135 derajat plus K kali 180 derajat. Ya, masuk ke halaman berikutnya. Saya ulang, tulis lagi. X ditambah berapa tadi? 15 derajat sama dengan 135 derajat plus K kali 180 derajat. Maka kita pindah ke ruas kanan karena yang kita cari X, berarti X sama dengan 135 derajat min 15 derajat plus K kali 180 derajat. Maka X sama dengan 120 derajat plus K kali 180 derajat. Oke ya, seperti ini ya nak. Maka kita lihat, K sama dengan negatif tidak memenuhi, karena lihat di sini intervalnya tadi adalah dari 180 sampai 360 ini. Ya, dari sini. Oke. Maka K sama dengan 0, ya. X sama dengan 120 derajat plus 0 kali 180 sama dengan 120. Ini tidak memenuhi ya ternyata ya nak. Karena intervalnya tadi 180 sampai 360 derajat. Ternyata tidak memenuhi untuk K sama dengan 0. Ya tidak apa-apa. Kita lanjut. K sama dengan 1 berarti X sama dengan 120 derajat plus 1 kali 180 derajat sama dengan 300 derajat. Berarti malah dia memenuhi. Ini. Ya, malah dia memenuhi. Kalau K sama dengan 2, ini sudah 360 derajat. 2 kali 180. Tidak memenuhi, karena masih ditambah 120 derajat. Sehingga himpunan penyelesaian yang memenuhi hanyalah 300 derajat. Walaupun ini ada yang positif, tetapi dilihat intervalnya dia tidak memenuhi. Baik anak-anakku, bagaimana penjelasan Bu Elina tentang persamaan trigonometri? Apakah masih bisa dipahami? Bisa, Bu. Masih, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih penjelasan sedikit dari Bu Elina. Semoga memberikan pencerahan pada kalian semuanya, kelas 11 MIPA 2 ya. Jangan khawatir, nanti saya berikan video pembelajaran yang akan saya unggah di GC. Kemudian untuk absensi tetap saya kirim, tetap klik hadir, yang tidak tetap harusnya kliknya tidak hadir, berikan alasannya seperti biasa. Kemudian nanti tugas juga saya kirim di GC gitu ya nak. Kemudian karena waktu kita juga sudah menunjukkan pukul 13, maka Bu Elina sudah harus akhiri pembelajaran sampai di sini. Ini baru persamaan trigonometri sederhana ya yang Bu Elina jelaskan, nanti Bu Elina berikan tugasnya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita masuk ke bentuk kuadrat. Jadi masih persamaan trigonometri, tetapi bentuknya adalah bentuk kuadrat. Mohon benar-benar kalian pahami materi yang Bu Elina berikan, supaya nanti kalian tidak terlalu numpuk-numpuk materinya dan akhirnya tidak paham semua. Gitu ya nak ya. Jadi apa yang Bu Elina jelaskan tadi hari ini gitu ya, semoga menjadi pencerahan ya. Yang belum mengerjakan tugas, masih Bu Elina tunggu tugasnya. Kalau masih kesulitan, boleh silakan nanti tanya di chat, di GC maupun di komentar, silakan, atau di WA boleh ya. Selagi Bu Elina bisa, nanti Bu Elina jelaskan.
Oke, Bu Elina stop dulu sharingnya. Halo anak-anakku, masih bersama Bu Elina sekarang di sini? Masih, Bu. Masih Bu. Masih, Bu. Oke. Bu. Terima kasih atas perhatian kalian. Ada 20 anak yang masuk, berapapun yang masuk, saya apresiasi perjuangan kalian, saya apresiasi usaha kalian untuk menjadi lebih baik lagi, ya, untuk belajar lebih giat lagi ke depannya, mencapai apa yang kalian impikan. Bagi yang belum masuk, minta tolong ketua kelas, pengurus kelas, ya, teman-teman dimotivasi, ya, teman-teman yang lain yang dekat, ya, dengan teman-teman yang hari ini tidak masuk juga minta tolong dijawil, ya, supaya bisa masuk di pembelajaran Bu Elina. Saya seperti ini bukan bermaksud untuk apa-apa, hanya membantu kalian dalam membelajarkan kalian, ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Minta tolong di-on-kan. Ini saya rekam supaya kelihatan wajahnya semua sebelum Bu Elina akhiri. Oke, terima kasih Mbak Velinka, Raihan, Mbak Eka, Rajib, Devilia, Wahyu, ya. Kemudian Rio, Ananda Kasih, Atasya, Suci, ya. Dan yang tidak meng-on-kan, Fitri, terima kasih semuanya. Bu Elina ini ya, akhir ya, Mbak Sabrina, Sylvia, ya, Mbak Sevi, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di pembelajaran yang akan datang ya, di pertemuan yang akan datang, yaitu materinya adalah persamaan trigonometri yang bentuk kuadrat. Oke, yang belum saya sebutkan tadi Mbak Ananda Kasih, siapa lagi yang belum saya sebut? Ya, terima kasih semuanya, Mbak Eka, semuanya. Bu Elina akhiri rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya nak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akhir rekamannya nggih. Oke. Yang ketiga ya? Ya, boleh silahkan saya stop sharing, saya stop videonya nggih. Terima kasih.